Iya, jadi berbicara inovasi, apalagi terkait dengan teknologi, saya kira sesuatu yang sudah menjadi bagiannya ya. Artinya kita tidak boleh puas dengan apa yang sekarang sudah kita wujudkan, karena walaupun sudah banyak yang kita capai, tapi tidak kurang juga yang belum kita wujudkan kan seperti itu. Jadi saya selalu menyampaikan kepada jajaran pemerintah Kota Kendari bahwa jangan cepat puas, sehingga kita terus menantang diri kita, men-challenge diri kita untuk ada perbaikan dari ke hari ke hari. Kalau inovasi, alhamdulillah ini di tengah pandemi kemarin pun kami meluncurkan juga aplikasi informasi sistem bantuan ya, yang kemarin ya ini kan menjadi persoalan di berbagai tempat. Bagaimana bantuan itu bisa tiba tepat waktu, tepat sasaran, kemudian bisa dipertanggungjawabkan, akuntabilitasnya bisa tuntas dan sebagainya. Kita siapkan aplikasi yang di sana berbasis NIK ya, alamat, kemudian berapa besar bantuan yang diterima, berapa kali menerimanya, berapa nilainya dan seterusnya, semuanya tersaji di sana sehingga kita transparan. Nah, ini inovasi-inovasi yang saya dorong terus kepada jajaran pemerintah Kota Kendari untuk mau melakukan terobosan. Sekecil apapun, kita tetap apresiasi ya. Makanya kalau saya sekecil apapun kemajuannya, saya berusaha untuk mengapresiasi karena dengan begitu muncul semangat untuk kemudian berbuat lebih besar, berbuat lebih baik. Nah, ini yang coba kita lakukan dan alhamdulillah atmosfer ini sudah mulai terbentuk, sudah mulai tercipta. Semua dinas-dinas itu berkompetisi untuk melahirkan layanan-layanan yang berbasis elektronik yang mengarah pada nanti secara akumulatif terintegrasi itu menjadi smart city begitu. Betul sekali, ini tantangan tersendiri buat kita karena indeks literasi digital kita secara nasional kan masih rendah ya. Karena kita sekarang berhadapan dengan melimpahnya informasi sehingga kadang-kadang kita tidak punya filter yang cukup untuk memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang memiliki basis data yang kuat, mana yang valid dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kami juga di pemerintah Kota Kendari berusaha untuk menangkal ini semua. Kami coba kemarin melakukan siaran langsung setiap hari ya terkait dengan info COVID-19 karena kita tidak ingin masyarakat itu menerima informasi yang tidak langsung dari pemerintah. Jadi kalaupun mereka nanti misalnya mendapatkan lewat media sosial melalui berbagai aplikasi, tapi kita punya counternya. Kita punya info second opinion-nya dari masyarakat dari pemerintah. Sehingga kita menjadikan semua data-data tadi, berbagai kebijakan yang kita lahirkan ini untuk menangkal tadi itu. Sembari kemudian kita juga mendorong di sekolah-sekolah ya. Kemarin kita meluncurkan juga perpustakaan digital, mendorong anak-anak kita untuk mau melatih kebiasaan membaca ya, kemudian tidak hanya bermain game ya, tantangannya sekarang kan seperti itu sehingga kadang-kadang generasi muda kita ini ya kalau kita tidak dorong atau kemudian kita tidak rangsang untuk mau membaca lebih banyak karena kan sulit membayangkan anak-anak kita ini bisa memproduksi tulisan kalau kemudian mereka tidak banyak membaca ya. Saya kira ini yang kita dorong ke depan. Kita juga sudah kemarin membentuk seperti gerakan literasi di Kota Kendari ini untuk kemudian bagaimana memastikan khususnya generasi muda kita itu tidak menjadikan kemajuan teknologi ini pada sisi negatifnya ya, tapi kemudian bagaimana memanfaatkan teknologi ini untuk kemudian bisa meningkatkan kemampuan mereka mendapatkan hal positif dari situ, dengan itu tadi meningkatkan kemampuan literasinya. Jadi anak-anak sekarang kan kalau generasi muda kita ini membaca 2-3 paragraf kan sudah dianggap panjang. Ya padahal generasi kita dulu itu kan buku-buku tebal sekalipun saya masih ingat saya SMP kelas 2 dulu itu sudah baca tuh novel Tenggelamnya Kapal Van der Wits gitu. Sehingga sastra kita terbangun, kemudian kita juga kemudian bisa, bahkan saya juga sudah sempat nulis buku di tahun 2009
Ya, itu yang kemudian kita dorong anak-anak kita, generasi muda kita, seluruh warga masyarakat untuk jangan merasa puas dengan apa yang ada sekarang, terus meningkatkan kapasitas diri, termasuk tidak mudah membaca berita hanya judul, tidak membaca isi gitu kan. Nah, ini kan yang nanti berdampak terhadap kualitas literasi kita. Jadi ini yang sedang kita dorong di pemerintah Kota Kendari. Saya juga mendorong jajaran pemerintah untuk masing-masing mau menarasikan program-program yang mereka buat, membuat penjelasan kepada masyarakat, baik itu berupa tulisan maupun audiovisual, yang kemudian nanti membantu masyarakat untuk bisa memahami situasi yang sebenarnya terjadi dan tidak mudah terjebak dengan info-info hoax tadi yang tidak bertanggung jawab, sehingga nanti kualitas literasi kita bisa terus meningkat. Saya kira itu.